94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2023 stay healthy. Selamat pagi Sobat Tidar. Anyway, udah tahu belum nih kalau Perpustakaan Daerah atau Perpusda Kota Magelang mulai memberlakukan tambahan jam operasional. Hal ini sebagai jawaban atas tingginya permintaan masyarakat agar perpustakaan terbaik kedua se-Jawa Tengah itu buka lebih lama. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, pagi di ngantor sampai jam 11 nanti Caca bakal bahas semuanya di Radio Talk Show bersama Perpustakaan Daerah Kota Magelang. Dan di sini sudah hadir di studio ada narasumber Ibu Dr. Randa Taat Suciati MSI, Kepala Penyelenggara Perpustakaan. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak, baik sekali. Iya, puasa nggak Bu hari ini? Insya Allah puasa Mbak. Alhamdulillah. Baik, dan yang kedua sudah hadir juga di sini ada Ibu Leni Adriana Mesah SSTPMM sebagai Subkoordinator Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Caca. Iya, gimana Ibu, sehat? Sehat. Gimana puasanya? Apakah berpuasa? Saya tidak berpuasa. Oh iya, mohon maaf ya. Tapi tetap semangat ya Bu ya. Oh iya. Iya harus ya. Baik, di pagi hari yang cerah ini selama 1 jam ke depan kita akan berbincang bersama untuk membahas terkait layanan perpustakaan dan pemilihan Duta Baca Kota Magelang. Ya, nah langsung saja ini Bu, boleh kenalan dulu Ibu selayang pandang tentang Perpusda Kota Magelang. Baik, silahkan dijawab oleh Ibu Taat. Iya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab biar nanti ditambahi sama Mbak Leni selaku subkoordinator di bidang layanan. Baik, di sini akan saya sampaikan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang yaitu merupakan perpustakaan umum yang ada di Kota Magelang, yang mana kita membuka layanan untuk peminjaman dan pemulangan buku. Dan di sini kita juga melayani bagi masyarakat yang hanya ingin membaca di tempat kami, karena di tempat kami juga disediakan dengan layanan outdoor maupun layanan-layanan yang ada di perpustakaan. Dan di tempat perpustakaan Kota Magelang juga disediakan layanan mini theater, di mana film-film yang diputar merupakan film-film yang bersifat edukasi. Itu seperti itu. Monggo bisa ditambahi dengan Mbak Leni, silakan. Ya, silakan Ibu Leni. Iya, jadi untuk teman-teman yang kalau muda ya, jangan ini ya, kalau tidak sempat untuk datang ke perpustakaan bisa memakai perpustakaan digital punya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, yaitu dengan menggunakan e-Magelang yang bisa di-download langsung lewat Play Store dan bisa dimanfaatkan untuk peminjaman buku seperti itu untuk digital. Dan jangan lupa juga ya untuk ikut medsos kami, jadi apapun berita ataupun kaitannya dengan informasi ya dapat kami sampaikan lewat medsos kami melalui Facebook ataupun juga melalui Instagram kami, dan website kami juga tersedia, bisa dilihat di sana informasi-informasi yang ada seperti itu. Baik, jadi selalu terupdate di sosial media benar juga sekali, ya. medsosnya aktif. Iya. Seperti Tempat itu. kami juga ada layanan untuk difabel juga Mbak. Jadi bagi penderita yang kurang sempurna nanti bisa juga datang di tempat kami seperti itu. Iya. Dan juga ada layanan kunjungan kutilang, kunjungan anak-anak PAUD TK dan juga anak SMP dan SD di tempat kami seperti itu. Wow, jadi benar-benar layanannya komplit ya Ibu ya. Iya. Dan memang Perpusda Kota Magelang yang sekarang lebih bagus banget Bu. Terima kasih Mbak. Iya, jadi tempatnya nggak membosankan iya, gitu. Betul sekali ya. Nah, lalu apa saja ini Bu fasilitas yang ada di perpustakaan? Oke. Ya, fasilitas yang ada di perpustakaan banyak sekali ya. Seperti tadi ada layanan-layanan yang sudah kami sediakan, ada juga kalau masuk pertama ya gedungnya pasti orang-orang pada berpikir perpustakaan tuh awalnya kan berpikirnya sebagai gedung tua yang tidak menarik sama sekali ya. Tapi ternyata di perpus kita berbeda. Masuk saja sudah penuh dengan warna-warni seperti itu. Ya, terus di dalamnya ada fasilitas untuk layanan anak, ada layanan untuk mini theater, pemutaran film, terus ada layanan referensi, layanan untuk yang senang membaca koran dan majalah itu namanya terbitan berkala. Seperti itu, kami juga punya layanan yang secara khusus yaitu layanan aplikatif bisnis yang khusus yang mau belajar tentang bisnis, dan juga ruang baca dewasa juga kami punya, dan layanan outdoor yang senang baca di luar juga kami punya seperti itu.
Baik. Jadi ketika para pembaca masuk ke perpustakaan ini nggak merasa bosan ya Bu? Iya. Iya. Biasanya baca sedikit udah bosan. Nah di situ Iya. juga banyak layanan. Jadi ketika bocan baca bisa ke layanan yang lain seperti itu ya. Wow, ini sebenarnya trik perpustakaan Kota Magelang ini benar-benar epic banget Bu. Rugi banget kalau orang-orang Kota Magelang nggak bersinggah ya, nggak hadir ke perpustakaan ya. Ya baik. Nah untuk jam operasional selama Ramadan ini bagaimana Ibu? Selama Ramadan ya kami mulainya buka seperti biasa jam 7, lalu ada jedanya di jam 11.30 sampai jam 12 dan dilanjut lagi sampai jam, kalau itu untuk hari Senin sampai Selasa ya, sampai jam 13.45 karena untuk kami pulangnya lebih awal untuk di bulan Ramadan ini. Lalu untuk di hari Rabu dan Kamis kami juga sama untuk jam masuk sampai jam jedanya, cuman jam pulangnya itu yang nanti lebih awal, lebih 13.30 seperti itu. Oke, jadi sudah jelas ya sahabat Tidar. Kemudian kapasitas dari perpustakaan sendiri berapa orang ini Bu? Daya tampungnya ya, daya tampung yang ada untuk yang hadir bisa sehari itu bisa 150 sekali datang ya. Itu kalau silih berganti keluar masuk ya bisa nambah sih, bisa. Karena di ruang outdoor juga bisa menampung seperti itu. Oke, tapi biasanya ada juga nggak Bu yang reservasi terlebih dahulu gitu? Misalnya dari sekolah mana, atau dari komunitas, atau dari kelompok? Kalau reservasi itu pernah kami lakukan di saat pandemi. Oke. Tapi kalau untuk saat ini udah langsung Udah bisa langsung datang. bisa, ya. Iya, seperti itu. Kalau pandemi memang kami membatasi karena takutnya terlalu banyak masyarakat yang datang dan nanti terjangkit pandemi seperti itu. Dan Iya. juga kan kalau mau kunjungan ke sana itu memang seperti sekolahan itu harus membuat surat dulu secara resmi di tempat kami karena memang tujuannya kita untuk mengatur jadwal karena biar tidak berbenturan dengan sekolahan lainnya karena memang selama ini seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa kita memang ada kunjungan kutilang yaitu kunjungan anak-anak TK, PAUD dan SD maupun SMP sehingga bagi yang di luar itu bisa nanti berkunjung dengan terlebih dahulu membuat surat ke Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sehingga nanti kita bisa mengatur jadwal supaya tidak berbenturan seperti yang saya sampaikan tadi itu seperti itu. Iya, baik Ibu Taat. Nah, ini gimana Bu tata cara untuk mendaftar menjadi keanggotaan perpustakaan gitu atau syaratnya apa aja gitu Bu? Anjir. Untuk syaratnya gampang ya. Tinggal mengisi formulir pendaftaran. Nanti di dalam formulir itu bisa dilampirkan juga dengan pas foto berwarna 3x4 banyak 1 lembar. Lalu juga KTP ataupun KIA bagi yang belum memiliki KTP dan udah itu aja dan tanda tangan pengesahan di baik kalau masyarakat ya di kelurahan, kalau pelajar bisa langsung dari sekolah seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau untuk mengakses yang tadi secara digital yang online itu Bu, itu juga harus mendaftar nggak Bu untuk menjadi keanggotaan perpustakaan? Ya mendaftarnya langsung saja lewat handphone. Oke. Tidak harus ke perpustakaan, jadi bisa Oke. lewat handphone atau desktop seperti itu. Bisa Oke. mendaftar dengan akun baik akun email maupun akun Facebook seperti itu. Iya, jadi nggak ada alasan orang-orang males baca ya Bu Iya, ya? sebenarnya sudah tersedia semua Iya, fasilitas yang betul. diberikan pemerintah, tinggal bagaimana kita mau memanfaatkan yang ada seperti Iya. itu. Misalnya kalau malam pengen baca-baca buku bisa langsung melihat atau membuka di Magelang seperti itu. Iya. Jadi tidak perlu datang di perpustakaan. Oke, jadi itu downloadnya melalui Play Store. Melalui Play Store dan itu Oke. tidak dibatasi waktu. Ya. 24 jam bisa membaca dari situ dan keuntungannya juga kalau sudah ini untuk peminjaman tidak perlu pakai online, bisa langsung membaca secara offline seperti itu. Oke, baik. Jadi benar-benar pemerintah ini sebenarnya memudahkan masyarakat ya benar Bu ya. sekali. Iya. Iya. Kemudian apakah hanya KTP Kota Magelang saja yang bisa menjadi anggota perpustakaan? Dari Kabupaten Magelang Kabupaten bisa. dan kota bisa. Ya, Kabupaten Bisa ya? Magelang Iya. bisa. Ataupun dari luar daerah mungkin Bu, yang Kalau- misalnya kuliah di sini kan merantau itu Bu, gimana Bu? Nah, kalau untuk saat ini belum bisa, Mbak, karena kami masih terbentur dengan aturan peraturan daerah kami untuk masih kabupaten dan kota. Tapi bagi mereka bisa untuk menjadi anggota lewat perpustakaan keliling. Jadi ada solusinya buat mereka. Oke, ini menarik sekali Bu. Untuk perpustakaan keliling ini maksudnya konsepnya bagaimana Ibu? Ya, jadi perpustakaan keliling ini yang jadi anggota boleh siapapun yang menjadi misalnya pelajar ataupun yang bekerja tapi
domisili aslinya bukan di kota atau kabupaten bisa untuk mendaftar. Karena itu kita bekerja sama dengan tempat mereka bekerja seperti itu, atau sekolah yang kita bekerja sama mengadakan MOU dan berkunjung ke sana, jadi mereka bisa menjadi anggota perpustakaan keliling. Oke, baik. Jadi benar-benar ada solusi ya, Bu ya. Iya, benar. Jadi untuk anak-anak kuliah nih yang merantau ke Magelang karena kuliahnya di sini juga nggak usah khawatir ya, Bu. Iya, Bisa betul. ya, tetap Iya. bisa untuk pinjam buku, baca Bisa. buku. Iya. Banyak sekali Seperti itu. anak-anak kuliah yang juga datang di perpustakaan untuk membaca di sana seperti itu. Oke, baik. Nah ini Bu, berapa biaya peminjamannya dan juga denda kalau telat misalnya ada nggak? Kalau untuk biaya peminjaman gratis Mbak, kami nggak ada pemungutan biaya, tapi kalau untuk denda sesuai aturan yang ada, kami untuk denda per harinya itu Rp200 per buku. Rp200 Ya. per buku. Iya. Itu kalau telat dalam kurun waktu berapa Ibu? Kita kan untuk peminjaman batas waktunya 7 hari. Oke. Nah, selama 7 hari bisa diperpanjang lagi sebanyak 2 kali, harus melalui WA atau datang langsung juga bisa. Nah, itu kalau misalnya dari waktu yang sudah diberikan terlambat, maka akan diadakan denda seperti itu per hari per buku Rp200. Oke, Bu, tadi untuk membuat anggota perpustakaan itu juga ada biayanya? Oh, gratis. Gratis ya? Iya, semua ditanggung oleh pemerintah. Oke, tapi ada nggak sih Bu anggota perpustakaan yang telat mengembalikan buku atau bahkan nggak dikembalikan bukunya? Kalau telat ya tetap ada ya. Namanya manusia. Nah, Ya, betul. kadang lupa Kadang atau lupa. gimana gitu, Iya. tetap ada, tapi nggak Mungkin ada banyak kendala seperti apa itu. gitu, Mbak. Mungkin Kita karena nggak tahu. nggak sempat datang Iya. dan nggak menginformasikan juga, padahal kami juga sudah menyediakan nomor WA layanan seperti itu. Tapi mungkin mereka sibuk dan lupa, akhirnya ya kena denda seperti itu. Iya. Kalau yang tidak mengembalikan buku ada nggak Bu? Itu pernah ada ya, tapi kemudian kami membuat solusinya dengan SMS gateway. Jadi SMS gateway itu menjangkau yang peminjaman yang udah beberapa tahun tidak mengembalikan. Oke, baik. Kalau dulu kan lewat zaman manual itu kita lewat kantor pos malah penagihan bukunya. Oke. Nah, saat ini kita udah lewat SMS gateway itu yang akhirnya menjaring yang nggak pernah tahu bukunya itu di keberadaannya sampai saat itu sudah beberapa tahun belum dikembalikan, dan akhirnya bermanfaat juga dengan SMS gateway itu. 3 tahun 4 tahun belum mengembalikan, akhirnya mereka datang seperti itu. Iya. Oke, baik Ibu Taat dan juga Ibu Leni Adriana, kita break sebentar ya Bu ya. Oh iya. Iya, dan untuk sahabat Tidar yang mau tanya-tanya terkait Perpusda Kota Magelang, langsung aja bisa ditanyakan sekarang ya di 0878 0878 9430, karena sampai jam 11 nanti pokoknya Caca bersama Ibu Taat dan juga Ibu Leni akan membahas terkait layanan perpustakaan dan pembelian Duta Baca Kota Magelang. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus radio kamu di sini di 94,3 FM. 4,3 FM Radio 94,3 FM Radio Tidak, radionya generasi terpelajar, cuedit turis stay healthy. Masih di Radio Talk Show Sahabat Tidar bersama Perpustakaan Daerah Kota Magelang, dan masih bersama di studio ada narasumber Ibu Dr. Anda Taat Suciati MSI dan Ibu Leni Adriana Mesah SSTPMM. Sahabat Tidar, Duta Baca Indonesia merupakan program perpustakaan nasional Republik Indonesia yang menampilkan sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam meningkatkan kegemaran membaca dan mengkampanyekan budaya gemar membaca pada seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik maupun media sosial. Udah banyak nih sosok-sosok terkenal yang menjadi duta baca, mulai Tanto Wiyu Yahya, Andi F. Noya hingga Najwa Shihab. Perpustakaan Daerah Kota Magelang ternyata tahun ini menggelar pemilihan Duta Baca tahun 2023. Nah, langsung aja kalau kamu penasaran kita tanyakan ke narasumber kita. Baik Ibu, apakah Duta Baca Kota Magelang ini sudah ada sebelumnya atau baru akan dilaksanakan tahun ini? Sebelumnya sudah pernah kita laksanakan di tahun 2019. Oke. Ya. Jadi yang terpilih itu dari siswa ya, waktu itu untuk SMA yang juara 1 Mbak Amanika, dan yang kedua itu kebetulan Mbak Rere yang sekarang udah SMA, kalau dulu waktu itu masih SMP. Oke, baik. Terus 2020 karena ada pandemi mungkin ya Bu? Iya, 2021 juga nggak ada karena memang pandemi dan anggarannya dialihkan untuk penanganan pandemi seperti itu. Iya, baik.
Duta Baca di Kota Magelang sejauh ini seperti apa Bu peran mereka? Ya, ini yang terkhusus yang lebih berperan aktif sebenarnya malah yang juara 2-nya Mbak Rere. Yang dia juga punya semacam pojok baca ya, rumah pojok baca di lingkungannya atau taman baca yang berguna untuk masyarakat di sekitarnya. Dia juga kemarin aktif dalam setiap kegiatan literasi, dan terakhir juga tahun kemarin ikut dalam lomba pustakawan dan juara 2 seperti itu. Oke, baik. Kemudian kalau untuk harapannya di tahun ini yang nanti akan terpilih gimana Bu? Apakah nanti semoga akan seperti Mbak Rere atau gimana? Ya, harapan kami yang terpilih untuk Duta Baca ini adalah orang yang aktif dalam literasi, orang yang bisa membudayakan kegemaran membaca di lingkungannya ataupun di lingkungan di Kota Magelang terutama, karena dia merupakan role model ya bagi setiap orang yang memandang literasi itu seperti apa dan seterusnya, dan role model ini harus memang terinspirasi bagi orang-orang yang melihatnya seperti itu. Iya, baik, luar biasa. Apakah ada tema Bu untuk pemilihan tahun ini? Ada, untuk tema tahun ini yaitu pengembangan minat baca di era digital seperti itu. Lalu gimana Bu untuk kriteria dan syaratnya apa saja? Untuk kriterianya baik akan saya sampaikan ya. Yang pertama yaitu pelajar atau mahasiswa, pegawai dan masyarakat umum warga Kota Magelang. Yang kedua, gemar membaca buku dan memiliki sumber bacaan. Yang ketiga, aktif dalam gerakan literasi. Yang ketiga, sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba. Yang kelima, komunikatif, kreatif, dinamis, dan patut diteladani. Yang keenam, memiliki kebiasaan membaca buku atau buku pengayaan minimal 2 kali 15 menit setiap hari atau 20 halaman atau 2 judul buku per bulan. Yang ketujuh, berpenampilan rapi, berkepribadian baik, dan bertanggung jawab. Yang kedelapan, tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik. Yang kesembilan, mempunyai kartu anggota perpustakaan umum Kota Magelang dan memiliki akun perpustakaan digital atau e-Magelang. Yang ke-10, 10 besar duta baca terpilih wajib menjaring 5 user baru untuk membuat akun perpustakaan digital atau e-Magelang. Yang ke-11, jika terpilih sebagai duta baca, sanggup menyisihkan waktu untuk kegiatan Duta Baca Kota Magelang atau promosi gemar membaca, serta diketahui dan disetujui oleh pihak kepala sekolah atau pimpinan perguruan tinggi atau tempat bekerja yang bersangkutan atau surat pernyataan. Dan yang terakhir yaitu semua peserta mempersiapkan presentasi tentang visi, misi, dan aksi dalam kegiatan pembudayaan gemar membaca pada tanggal 17 Mei 2023. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Jadi tadi sudah dijelaskan secara detail ya Sahabat Tidar. Jadi buat kamu yang masuk kriterianya langsung saja untuk mendaftar ya Bu ya. Iya, Berarti betul. ini tidak dibatasi usia ya Bu ya? Untuk umum. Ya. Ada 2 kategori Mbak. Oke. Ini ada kategori untuk pelajar dan kategori untuk umum. Untuk umum ini usianya 18 tahun ke atas. Kalau untuk pelajar khusus pelajar SMP. Oke, jadi untuk umum tidak dibatasi usia ya Bu ya? Dibatasi 18 tahun ke atas. Iya. Sampai 55. Oh, sampai 55. Iya. Oke. Ini yang menggelitik satu pertanyaan dari Caca. Ini tadi memiliki sumber bacaan, Bu. Iya. Jadi itu maksudnya kita Yang- sudah memiliki karya seperti itu. Maksudnya sumber bacaan itu semacam tadi yang sudah menang kemarin, Oke. yaitu dia memiliki minimal pojok baca di rumahnya. Oke. Seperti Jadi itu. milik pribadi. Milik gitu. pribadi, iya. Oke. Yang bisa dimanfaatkan orang sekitarnya. Iya, baik. Lalu gimana Bu untuk cara pendaftarannya? Oh iya, cara pendaftarannya yang pasti ngisi formulir dulu ya. Ngisi formulir yang disediakan oleh panitia. Lalu pendaftaran diterima paling lambat tanggal 21 April. Ya. Dan dokumennya bisa disampaikan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang seperti itu. Oke, baik. Untuk jadwal kegiatan nantinya akan seperti apa, Ibu? Untuk jadwal kegiatannya nanti setelah ini ada 2 kategori dengan versi yang berbeda ya.
Kalau kategori pelajar ini malah sudah mulai mendaftar semuanya dari tingkat sekolah SMP. Ini juga berupa saran dari Bunda Literasi atau istri dari Bapak Wali Kota sendiri, Uniken, untuk mengadakan semacam kaki-kaki. Jadi dari yang umurnya masih kecil seperti itu untuk tingkat pelajar malah sudah mendaftar dan sudah mulai berkegiatan. Jadi yang tingkat pelajar ini ditunjuk langsung untuk tingkat SMP se-Kota Magelang. Yang akhirnya nanti kegiatan-kegiatan mereka itu di-upload di medsos sekolah seperti itu, untuk termasuk dalam penilaian, dan nantinya akan bersama-sama dengan yang dari kategori umum untuk pada saat pelaksanaan lombanya pada tanggal 17 Mei 2023, yaitu pada Hari Buku Nasional seperti itu. Dan di sana nanti ada beberapa proses penilaian, termasuk diantaranya administrasi, wawancara, dan juga presentasi seperti itu. Iya, baik. Berarti ini untuk minimal untuk yang kategori pelajar umur berapa, Ibu? Ya, tingkat SMP ya. Oh, SMP. Iya, SMP kelas ya? 7 sampai 9. Oke. Kemudian boleh tahu Bu, kalau jadi duta baca di Kota Magelang itu ada hadiahnya nggak? Mungkin bisa di-spill Bu. Oh ya, ada dong. Iya, biar makin semangat ya Ya, yang mau hadiahnya daftar, Bu. pasti ada yang sesuai dengan apa ya namanya, standarisasi Kota Magelang seperti itu. Yang pasti nilainya jutaan rupiah. Ya, pastinya menarik ya. Jadi Menarik, rugi kalau iya. misalnya kamu nggak ikutan gabung gitu ya, Bu, ya. boleh. Iya. Kemudian tugas mereka ke depannya akan seperti apa Bu kalau terpilih gitu? Ini nantinya akan diambil juara 1, 2, dan 3? Iya, akan diambil juara 1, 2, dan 3, dan nanti ini mereka akan bersama-sama untuk semacam menjadi role model untuk pemberdayaan gemar membaca di Kota Magelang. Jadi setiap kegiatan yang ada di perpustakaan nanti akan diikut sertakan untuk bisa memberi motivasi kepada masyarakat Kota Magelang untuk gemar membaca seperti itu. Selain itu mereka juga aktif di lingkungannya sendiri, di masyarakat sekitarnya, dan tadi itu yang punya pojok baca di rumahnya atau taman bacaan di rumahnya seperti itu. Iya. Tapi nantinya ini justru akan mendukung bagi pelajar atau pegawai, atau akan mengganggu aktivitasnya gitu Bu? Oh tidak, nanti disesuaikan dengan Oke. kondisinya, dan nanti juga kita perlu izin juga ya untuk pelaksanaannya. Jadi itu akan kita sesuaikan dengan kegiatan mereka sehari-hari seperti itu. Iya, baik. Bu, kalau berbicara soal minat baca ya, Iya. kadang suka miris gitu ya kalau melihat anak zaman now ya Bu, yang sekarang suka main game dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini kalau menurut Ibu, minat baca di Kota Magelang seperti apa Bu sejauh ini? Kalau menurut saya pribadi ya, dari apa yang saya lihat selama ini, untuk di Kota Magelang termasuk kategorinya baik Mbak. Karena kami sudah melakukan survei juga beberapa tahun yang lalu juga, itu untuk Kota Magelang ini termasuk dalam kategori baik, walaupun di tingkat Indonesia sendiri maksudnya masih rendah ya. Nah, untuk itu juga beberapa waktu terakhir ini juga saya juga mengadakan wawancara dengan beberapa pengunjung maupun mahasiswa dan pelajar tentang minat baca. Mereka juga berbeda-beda, ada yang memang senang dengan pembacaan secara langsung ataupun ada yang melalui perpustakaan digital seperti itu. Ternyata di saat kami tutup pandemi itu banyak juga animo masyarakat untuk segera membuka, yaitu menandakan bahwa memang kegemaran membaca di Kota Magelang cukup baik seperti itu. Iya, jadi di Kota Magelang cukup baik. Nah, ini yang menariknya Bu ya, karena tadi dengar-dengar bahwa di Perpusda Kota Magelang ini juga ada layanan seperti pojok baca di kelurahan atau perpustakaan kelurahan juga. Nah betul itu sekali. gimana Bu? Boleh dijelaskan? Jadi begini Mbak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang itu memang mempunyai binaan perpustakaan kelurahan, di mana di tempat Kota Magelang itu ada 17 perpustakaan kelurahan yang dibina oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, dan itu merupakan binaan dari kita Mbak. Tapi untuk fasilitasnya baik untuk kepemilikan buku-bukunya itu merupakan milik dari kelurahan masing-masing. Tapi kewenangan kita itu setiap tahunnya kita membina baik untuk koleksinya maupun untuk pengelolanya atau petugasnya, itu seperti itu Mbak.
Iya. Oke, baik. Jadi ini merupakan salah satu kerjasama yang bagus ya Bu Iya, ya untuk betul meningkatkan sekali. minat baca di Iya. masyarakat Kota Magelang ya Iya, Bu ya. betul. Nah ini ya kembali tadi ini kalau misalnya mau daftar jadi duta baca ini Iya. ada pendaftarannya nggak Bu? Maksudnya ada fee-nya? Ada Mbak. Ada, Ada, ini iya. ada beberapa yang harus disiapkan ya, yaitu paling tidak daftar riwayat hidup, lalu ada fotokopi KTP atau KK untuk yang khusus warga Kota Magelang dengan usia, kalau untuk kategori umum tadi yaitu minimal 18 tahun sampai dengan maksimal 55 tahun, dan juga foto berukuran 4R ya seluruh badan, dan juga daftar buku yang pernah dibaca, bahkan kalau ada yang memiliki piagam penghargaan juga bisa dilampirkan fotokopinya, dan juga dokumentasi kegiatan literasi yang pernah dilakukan seperti itu. Dan jangan lupa untuk tulisan 200 sampai 300 kata tentang visi, misi, dan aksi yang akan dilakukan dalam usaha mengembangkan budaya baca di Kota Magelang. Iya. Seperti itu. Untuk administrasinya? Tidak. Berapa, Bu? Tidak ada. Tidak membayar, gratis. Oke, gratis ya sahabat Iya. tidak. Tapi nanti dapat hadiah bagi pemenang. Iya. Nggak bayar tapi kalau menang dapat hadiah Iya, ya. benar. Wow. Ya Bu, pesan untuk sahabat tidar yang mau ikutan. Nah ini apa Bu pesannya? Pesannya apa, Bu? Saya berpesan semoga dengan adanya duta baca ini menarik minat masyarakat Kota Magelang untuk ikut lomba dalam pemilihan duta baca di Kota Magelang, karena memang kami berharap nanti apabila yang menjadi pemenang itu nanti akan bisa mempromosikan minat baca yang ada di Kota Magelang, sehingga akan meningkatkan minat baca warga masyarakat Kota Magelang. Itu seperti itu. Baik Ibu Taat. Nah ini yang perlu dipersiapkan untuk sahabat tidar yang mau ikutan apa aja Bu kira-kira? Harus mempersiapkan apa nih selain tadi yang sudah dijelaskan terkait administrasi tadi ya Bu ya, atau syarat-syaratnya berarti apa Bu? Mental juga nggak? Oh ya, mental ya, yang pasti mental iya, tapi yang pasti persiapan apa ya, kalau untuk semua yang sudah aktif itu berarti sebenarnya dia udah tidak perlu mempersiapkan saja, tinggal dokumentasinya saja yang dipersiapkan. Oke. Seperti itu. Iya. Karena begini Mbak, kalau yang duta baca yang khususnya di sekolahan, selama ini saya melihat itu kan memang sudah sepertinya sehari-hari mereka juga sudah sama guru pendampingnya sudah diarahkan untuk meningkatkan literasi di sekolahan. Jadi sepertinya kalau mereka nanti ikut duta baca, sepertinya mereka juga sudah siap, karena sehari-hari mereka juga sudah ikut istilahnya itu melaksanakan literasi di sekolahannya, itu seperti itu. Iya betul Bu. Tapi sayangnya Bu tadi Caca dengar cuma KTP Kota Magelang yang bisa ikut ya Bu ya. Iya. Padahal saya tertarik untuk daftar Bu. Saya KTP Kota sebelah masalahnya ya, nggak bisa dong Bu berarti ya. Berarti harus Kota Magelang. Waduh. Berarti harus cari suami orang kota dulu ya. Iya. Oke, sahabat tidar, pokoknya buat kamu nih yang tertarik, yang minat mau daftar duta baca Kota Magelang, langsung saja segera melengkapi syarat-syaratnya dan langsung datang aja ya ke Perpusda Kota Magelang. Kalau misalnya masih ada yang bingung, nah langsung aja ditanyakan ke sana atau ditanyakan ke sini, mumpung di sini ada Ibu Taat dan juga Ibu Leni Adriana ya. Langsung saja bisa WhatsApp atau SMS di 0878 0878 9430, dan sebentar lagi kita akan kembali lagi. Kita break dulu ya Ibu ya. Ya baik. Jangan kemana-mana sahabat tidar, tetap harus dengerinnya di Radio Tidar FM 94,3 FM. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2023 stay healthy. Masih di Radio Talk Show bersama Perpustakaan Kota Magelang, dan masih ada narasumber Ibu Dr. Adata Asuciati MSI dan Ibu Leni Adriana Mesa SSTP MM. Gimana ibu-ibu, masih semangat? Harus ya. Oke, sahabat tidar, Perpustakaan Kota Magelang berhasil memperoleh sertifikat standar nasional dengan nilai predikat akreditasi A loh ya. Nah, predikat itu diperoleh melalui proses verifikasi oleh tim asesor dari Perpustakaan Nasional. Wow, kayaknya udah gak sabar banget pengen tanya nih, gimana nih Bu ceritanya bisa dapat akreditasi A paripurna berarti ya? Ya, untuk mengikuti akreditasi ini memang berat ya Mbak ya, apalagi waktu itu kami mengikutinya pada saat pandemi, dan juga yang pasti
tidak ada biaya sama sekali. Dan yang diuntungkan itu karena pandemi akhirnya pengadaan penilaian akreditasi itu dilakukan secara Zoom oleh asesor Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan itu banyak hal yang harus kami persiapkan sampai lembur-lembur Mbak. Iya. Yang pasti terkait dengan beberapa penilaian, yaitu terkait dengan koleksi, lalu sarana prasarana, juga adanya pelayanan perpustakaan, dan juga kelembagaannya sendiri, kelembagaan dan penyelenggaraan perpustakaan, dan ada faktor penguatnya seperti itu, inovasi dan sebagainya. Ya, inovasi itu nilainya tertinggi Mbak. Salah satu faktor penguatnya adalah inovasi yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang. Nah, ini inovasinya apa, Bu? Inovasinya banyak kalau kami Mbak. Salah satunya yang tadi Magelang tadi, perpustakaan digital, lalu juga layanan perpustakaan itu layanan aplikatif bisnis. Itu juga salah satu inovasi yang ada di Kota Magelang. Oke, nah terkait Magelang tadi ya Bu yang bisa diakses online itu lengkap juga seperti yang kalau misalnya langsung datang gitu ke perpustakaan. Kebetulan untuk bukunya lebih lengkap yang di perpustakaan umum sih ya, tapi tidak ini juga karena jumlah di dalam Magelang juga sudah mencapai ribuan seperti itu. Iya, saya percaya Bu kalau proses akreditasi itu sangat sulit dan diperlukan effort ya, harus lembur-lembur. Iya, dan yang pasti itu adalah seperti tim yang solid daripada kami. Jadi pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan ini bisa sampai mendapat ILEA itu adalah perjuangan dari kami semua yang ada di dalamnya. Seperti kita itu. Bagus, Teamworknya, jadi saling mengisi satu sama yang lain. Kita saling membantu, membantu. Jadi alhamdulillah Mbak. Iya. Diperlukan kerjasama akreditasi. semua tim ya. Iya, Bu, ya. benar. Iya. Kalau tidak akan bisa mendapat seperti itu. Lagian itu juga terkait dengan kegiatan yang ada di tempat kami karena termasuk aktif untuk di Kota Magelang. Iya, tapi luar biasa banget loh Bu bisa mendapatkan A karena saya tahu bahwa itu sangat susah gitu. Iya, benar sekali. Iya. Nah, untuk proses seleksi itu hingga diberikan penghargaan ini berapa lama Bu? Ya lumayan lama ya. Kemarin itu dari proses kita untuk pembuatannya aja sekitar 3 bulanan sampai penilaiannya ya sekitar 4-5 bulan seperti itu. Oke, kemudian berapa lama atau berapa bulan tim Perpusda Kota Magelang ini mempersiapkan untuk akreditasi itu? Ya itu tadi yang saya sampaikan sekitar sebenarnya kan untuk data-data sudah tersedia, tapi kan kami harus menghimpun sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah itu yang agak memiliki waktu yang agak lumayan, yaitu sekitar 3 bulan itu Mbak, kami harus memproses semua itu sampai jadi dokumen yang banyak banget seperti itu. Karena banyak sekali isian-isian yang harus kita isi Mbak. Iya. Terus juga dokumen-dokumen harus kita sesuaikan dengan mencari yang datanya kita isi. yang udah lama karena Iya. 2 tahun terakhir itu harus lengkap semua. Kan harus cocok dan sesuai dengan Iya. isian yang kita tulis Iya. itu Mbak untuk dokumennya. Oke, baik. Jadi Perpusda ini selain inovatif juga kreatif ya. Pokoknya kalau masuk ke Perpusda tuh wah berasa nggak pengen pulang sebenarnya. Iya banyak yang nangis Mbak, anak-anak terutama Iya Bu. kalau diajak pulang orang tuanya. Oh gitu, saking nyamannya ya, udah Iya, di zona benar. nyaman gitu ya. Tapi di sana kalau buat yang anak itu berarti ada permainannya juga Bu? Ada. Untuk di ruang layanan anak anak, itu malah iya. didesain secara khusus Mbak. Wow. Jadi ada gambar-gambarnya, ada motivasinya juga. Terus di dalamnya ada karpet yang tersedia, ada buku dan juga Mainan anak. APE alat permainan edukasi. Nah, itu berarti jadi trik ibu-ibu ya untuk mengajak anak-anaknya Iya, biar apalagi belajar gratis gitu ya. Mbak. Nah, Kalau ke mall itu. kan bayar. Iya, betul. Paling nggak beli makan. Sambil Iya. ngomongkan Mbak daripada Iya. diajak jalan-jalan Iya. nggak tentu arah. Kalau di situ kan sifatnya kan bersifat mendidik kalau main di layanan anak di perpustakaan. Iya, betul sekali. Nah, ini Bu, apa sih usaha yang terus dilakukan oleh Perpusda Kota Magelang untuk meningkatkan minat baca masyarakat? Banyak ya. Ibu dulu. Yang jelas kita mengadakan promosi Mbak. Kita mengadakan promosi ke masyarakat baik melalui online, baik melalui leaflet dan sebagainya. Dan kita juga sering mengadakan istilahnya itu kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, di mana nanti kita libatkan masyarakat untuk kegiatan yang ada di perpustakaan. Karena selama ini kita memang mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dengan ada
adanya kegiatan inklusi sosial, yaitu kegiatan yang kita tidak lepas dari keterlibatan masyarakat. Di dalam kegiatan inklusi sosial itu kita mengadakan pelatihan yang mana tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu seperti itu, karena kita akan merubah image selama ini bahwa perpustakaan itu tidak hanya melayani untuk peminjaman dan pemulangan buku. Ternyata kita juga bisa mengadakan literasi terapan dengan kita mengadakan pelatihan-pelatihan. Seperti kemarin kita sudah mengadakan pelatihan dengan kita mengundang narasumber untuk mengadakan literasi permainan anak, di mana kita juga bisa untuk mendidik anak untuk edukasi, karena selama ini seperti kita ketahui bersama, banyak sekali anak-anak kecil-kecil sudah istilahnya fokus dengan permainan HP-nya. Nah, kemarin kita mengadakan pelatihan untuk permainan anak, itu seperti itu, yaitu permainan edukasi, itu seperti itu. Dan selanjutnya kita nanti juga ada pelatihan-pelatihan lainnya yang bersifat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang namanya kita sebut dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, itu seperti itu, Mbak. Oke, jadi pelatihan tersebut bisa diikuti oleh warga masyarakat, Bu, yang terbaru ini. Kalau kita selama ini untuk sementara waktu kita khususkan untuk kelurahan-kelurahan, Mbak, karena memang kita dapat bantuan dari Perpustakaan Nasional, 4 kelurahan yang mendapat bantuan dari Perpustakaan Nasional, sehingga kita akan sementara waktu, karena itu merupakan pilot project-nya dari Kota Magelang, sehingga kita adakan pelatihan-pelatihan agar mereka bisa menularkan kepada kader-kader yang ada di kelurahan untuk pelatihan perpustakaan yang bersifat inklusi sosial, itu seperti itu. Oke, baik. Ternyata di kelurahan, di setiap kelurahan juga ada kadernya ya, Bu ya? Ada. Ini itu namanya sekali. kader apa, Ibu? Kader PKK, perpustakaan, tapi mereka juga nyambi sebagai kader PKK, Mbak. Oke, Ya, baik. ya. Berarti untuk kegiatan publik terdekat itu ada nggak, Bu, selain roadshow Duta Baca? Kemarin yang pelatihan itu enggak? Oh, yang pelatihan itu ya? Iya, Yang baru kemarin. Oh, baru dilaksanakan, kemarin. Ini iya. juga diikuti oleh masyarakat. masyarakat. Iya. Oke, baik. Ya, Ibu, katanya kan membaca itu kan adalah jendela dunia kita. Iya, Nah, benar. gimana, Bu, tanggapan Ibu terkait hal itu? Setuju sekali, Mbak. Ya. Setuju sekali. Iya. Karena kita dari membaca kita bisa menjadi cerdas. Kita menjadi tahu tentang apapun yang ada maupun informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita tidak rajin membaca, kita juga tidak akan tahu dengan informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Karena dengan membaca kita menjadi cerdas, Mbak. Itu seperti itu. Iya, betul. Wawasannya luas ya, Bu ya. Iya, betul sekali. Iya. Jadi ayo jangan malas untuk baca ya. Jangan cuma baca chat-chatan aja ya, Bu ya. Betul. Scroll-scroll ini ya, Instagram, Ya. TikTok gitu ya, Bu ya. Kan sekarang lagi itu kan gambar-gambar banyak banget yang TikTokan. Nah, ini perlu nih dilestarikan ya. Iya. Untuk minat baca juga harus ditingkatkan Iya, gitu betul ya. sekali. Oke. Untuk target kunjungan Perpusda Kota Magelang ini gimana, Bu, kira-kira? Banyaknya ke medsosnya kami pengunjungnya. Jadi untuk tahun lalu saja kita sudah mencapai 200 ribuan pengunjung. Nah, semoga di tahun ini target itu juga dapat tercapai seperti itu. Oke, pokoknya Perpusda ini sudah memberikan yang terbaik gitu ya, banyak layanan ya. Jadi semoga inisiasi yang sudah dibuat sedemikian rupa, nah ini harus disambut baik juga oleh masyarakat ya, Bu ya. Iya, benar sekali. Apalagi ini ada informasi terbaru juga, Mbak. Jadi kalau di luar nanti setelah Lebaran ya, setelah bulan Ramadan ini jam layanan kami akan kembali normal. Dan kami juga sudah mulai membuka dari hari Senin sampai Jumat dengan sampai sore seperti itu, jam sampai 17.30. Jadi bagi masyarakat yang mau datang setelah bulan Ramadan bisa sampai sore di perpustakaan. Iya, untuk para pekerja juga nggak usah khawatir ya, Bu. Ya, Pulang dari kantor bisa mampir juga ke seperti perpus itu, gitu ya. Iya, baik Ibu, tak ada juga Ibu Leni. Di sini sudah ada beberapa penanya ya yang sudah masuk ke inbox Radio dari 0878 0878 9430. Yang pertama ini ada dari Lita di Secang, Ibu. Halo Caca, mau tanya dong kalau misalnya
minjem buku nggak ngebalikin buku gitu, ada tindakan apa dari perpustakaan? Gimana ini Ibu? Ya, yang pasti kalau tidak mengembalikan itu berdasarkan tanggung jawab masing-masing ya, harusnya tetap mengembalikan. Nah, kalau yang mengembalikan ya itu ada kena denda sesuai aturan yang ada. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kalau denda di bawah 30 hari itu per bukunya Rp200. Tapi kalau denda setelah di atas 30 hari maka berubah menjadi 500 per buku per hari. Seperti itu. Nah, makanya harus sadar diri Harus ya Bu. sadar. Iya. Kesadaran diri itu Iya. penting ya. Karena kalau misalnya terlalu lama kan kita juga yang rugi ya Ya Bu. benar sekali. Iya. Iya. Tapi ini Dan pertanyaan bukunya juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lainnya. Iya, Jangan cuma betul. sampai di satu orang saja. Iya seperti betul. itu. Tapi ini mungkin yang ditanyakan kalau misalnya nggak ngebalikin bukunya, wah ini udah ini Bu, mungkin Nah, saking lupanya ya. Nah ini gimana Bu? Ada tindakan khusus nggak tuh dari perpustakaan? Ya itu yang biasanya kami nanti ada beberapa evaluasi Mbak terkait dengan seperti ini, nanti akan kami cari untuk data yang paling lama sudah tidak mengembalikan, nanti akan kami pemberitahuan secara langsung lewat telepon. Oke. Kalau misalnya tidak ada ini baru nanti akan kami tindak lanjuti selanjutnya seperti itu. Nah. Tidak ada tanggap balik misalnya. Iya. Seperti itu. Nanti malah Karena jadi ada pemanggilan ke perpustakaan. Oke. secara khusus. Jadi daripada nanti menyusahkan pihak perpus ya Bu ya. Iya, Kan benar. kasihan timnya ya. Tapi Itu karena buku adalah aset juga, Mbak. iya betul. Jangan sampai hilang seperti itu. Iya. Dan kajian juga Mbak, misalnya buku itu sudah dipinjam ternyata nggak dikembalikan, padahal masih banyak lagi pustaka yang membutuhkan buku itu, kan itu termasuk juga beban moral bagi peminjamnya, kan seperti itu. Iya baik. Tapi ngomong-ngomong di perpustakaan ini ada berapa Bu karyawannya atau timnya Bu? Kalau untuk di bidang perpustakaannya sekitar 22 itu pegawainya sekitar 11 orang, dan yang THL tenaga hariannya yang 11 orang. Jumlahnya seimbang. Oke baik. Kemudian ada dari Nana di Candi Mulyo Ibu. Selamat siang Radio Tidar. Siang juga. Beberapa waktu yang lalu saya terlambat mengembalikan buku. Kalau nggak salah sekitar setengah tahun. Hehe. Dan dendanya lumayan ya. Habis 150.000 katanya. Nah sebenarnya ada kebijakan pengurangan denda nggak sih, dan syaratnya apa begitu Bu? Monggo dijawab. Sebenarnya untuk untuk pengurangan denda sih nggak ada ininya ya, tapi kalau misalnya memang benar-benar nggak mampu boleh mengajukan melalui surat untuk permohonan pengurangan denda seperti itu. Oke. Nanti itu akan masuk dalam kebijakan pimpinan. Iya baik ya, Nana di Candi Mulyo, makanya ya kalau misalnya nggak mau bayar mahal, nah harus tepat waktu. Iya, gitu ya Bu ya. Disarankan untuk tepat waktu. Iya. Karena sudah gratis, kenapa harus kena denda seperti itu? Betul. Jadi sebenarnya ada denda ini untuk biar Pembelajaran, iya, pembelajaran agar tertib untuk iya, pembalian betul. bukunya. Biar yang minjem kan ada tanggung jawabnya juga Iya, gitu ya seperti Bu itu. ya. Iya, baik. Lanjut Bu dari Ratna. Kalau pernah punya kartu anggota perpustakaan tapi hilang, itu bisa diurus lagi atau bikin yang baru gitu. Kalau hilang bisa ngurus saja langsung tanpa harus membuat yang baru. Nanti nomornya akan tetap sama, tapi membawa data identitas ke perpustakaan seperti itu. Iya, jadi perpustakaan sudah mempunyai data yang lalu gitu ya Iya, Bu ya. sudah, nanti akan dicetak baru. Iya, begitu. Tapi jangan lupa untuk mengisi formulir kehilangan seperti itu. Oh gitu. Iya, ada Nah, formulir untuk kehilangannya. Berarti formulir kehilangannya bisa diambil di perpustakaan. Bisa. Oke, begitu ya Mbak Ratna ya, sudah jelas ya. Jadi langsung aja besok merapat ke Perpusda Kota Magelang ya. Iya, benar sekali. Kemudian ada dari Fabiana Ibu, Iya. sudah 4 tahun di Magelang, kebetulan sering ngendon itu apa ya? Sering di mungkin sering datang Sering ke gitu ya, perpustakaan, sering ya. datang ke perpustakaan kota gitu. Meskipun KTP Kota Makassar, apakah tetap bisa ikut duta baca? Nah, itu masalahnya. Kalau kami masih dibatasi oleh untuk penduduk Kota Magelang seperti itu. Nah, gitu ya, Mbak Iya. Fabiana. Jadi nggak bisa, tetap Nggak bisa, wajib iya. harus KTP Kota Magelang. Iya, benar. Iya, baik Ibu Taat dan juga Ibu Leni. Sebelum kita akhiri talk show hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan. Dari Ibu Taat terlebih dahulu, Iya, monggo. terima kasih. Saya hanya akan berpesan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kota Magelang untuk selalu datang di perpustakaan, karena ternyata di perpustakaan itu luar biasa dengan banyak layanan yang kami sediakan, dengan banyak fasilitas yang sudah kami sediakan juga,
Sehingga kami berharap dengan adanya kunjungan dari warga masyarakat di Kota Magelang akan menambah minat baca warga masyarakat yang ada di Kota Magelang. Itu seperti itu, Mbak. Iya, baik. Silakan untuk Ibu Leni. Saya pesannya untuk ikutilah medsos kami. Informasi yang ada sangat bermanfaat untuk masyarakat, dan juga jangan lupa untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah secara gratis. Dan jangan lupa untuk membaca buku di perpustakaan digital Magelang seperti itu. Oke, baik Ibu. Langsung saja untuk sosial medianya apa saja boleh disebutkan? Ada Instagram, website, Facebook, ada ya, YouTube Dinas Perpustakaan dan Kearifan Kota Magelang. Oke, baik. Sepertinya 1 jam sudah berlalu begitu saja, Ibu. Nggak terasa ya? Nggak kerasa ya. Padahal awalnya deg-degan nih. Ya. Terus ini jadi ketagihan mungkin. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Taat dan juga Ibu Leni yang sudah hadir ke Radio Tidara FM. Jangan kapok ya, Ibu. Iya, tidak Mbak Caca. Terima kasih juga sudah menemani kami. Iya, baik. Hati-hati di jalan nanti pulangnya, Ibu. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kedepannya ya. Ya, baik untuk sahabat Tidar, pokoknya jangan lupa ya. Kalau misalnya kamu berminat untuk menjadi duta baca Kota Magelang, langsung aja daftar ya. Dan terus jangan malas-malasan untuk baca, karena kita memang harus gemar membaca ya. Terima kasih untuk sahabat Tidar yang sudah stay tune dan sudah bergabung di Radio Tidara FM. Caca berserta Ibu Taat Suciati MSI dan juga Ibu Leni Adrianasah SSTPM pamit undur diri ya. Sekian Suara Dita Karya Radio Tidar, sampai jumpa.